Om Swastiastu, Rahayu, Namaste, salam kebajikan. Ya, bagaimana kelanjutannya kali ini, Kidang? Ya, seperti kemarin janji Ki Badra nih, kita mau mengulas soal Dewata Naga. Wah, betul. Tapi kalau kalian mengikuti yang kemarin, ayo saya coba mengulangi kembali bahwa penjelasan naga karena dari awalnya Rahu, yaitu di bawahnya ya. Ada bentuk dari naga kalau Ya, kanan kiri. Nah, terus gimana nih Ki? Nah, naga ada juga amuletnya. Ini. Wow. Ini yang blessing Lompozai. Oke. Nah, naga sendiri memang golongan dewata. Dan yang dari saya ketahui, dari pengetahuan yang saya pelajari, naga adalah salah satu dari 4 Raja Langit atau Catur Maharajika Dewa, yang dimana posisi dia menempati daerah barat. Dan raja dari sebelah barat adalah Wirupaka. Nah, itu ada di dalam suta yang saya pelajari. Nah, naga ini kalau dikaitkan, dia berfungsi untuk apa? Naga dewata besar, salah satunya adalah penjaga harta, dan juga dewata yang memiliki wibawa karena binatang besar. Jadi disandingkan seperti naga juga, seperti harimau. Jadi untuk wibawa. Nah, naga ini adalah penjaga harta. Maka itu di dalam dewata-dewata tertentu, naga sangat juga dihormati. Dan ada beberapa hal yang dikaitkan dalam Nusantara ini. Misalnya, naga-naga yang dikaitkan adalah sosok wanita yang bertubuh ular. Ayo, coba siapa? Blorong. Ya, betul. Nah, ini nanti kita mungkin akan ada pembahasan ke sana ya. Ya, para betul. pemirsa, para penonton. Dan saya Ki Dalang Hati, mungkin para penonton ini belum melihat saya. Saya nanti di episode selanjutnya, di tayangan selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri kepada para penonton. Nah, ibaratnya Ki, kan banyak juga pandangan sempit yang mengatakan bahwa banyak sosok yang tidak baik, seperti yang barusan saya bilang ya. Betul, Ki Dalang. Ini. Dan kemudian ada yang mengaitkan naga ini sebagai sosok penjelmaan iblis atau setan gitu ya. Pokoknya dicapnya seperti itu deh dalam pandangan-pandangan sempit orang-orang nih, kebanyakan menurut kami loh ya, menurut saya. Itu nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, di tayangan selanjutnya. Monggo Ki Badra dilanjutkan mengenai naga dari pengetahuan Ki Badra. Baiklah, naga bukan salah satunya dewata ataupun yang disebut makhluk-makhluk astral. Ya, contoh makhluk astral lainnya. Ini. Wah, apa itu? Ya, disebut Prai Kasip. Ya, Prai ini hantu, kasip untuk membisik. Nah, ini memang jelek ya, atau disebut juga seperti arahnya black magic karena jelek. Sebenarnya enggak. Seperti saya utarakan, yang di sebelah barat adalah Wirupaka. Nah, mereka menempati di sebelah selatan, yaitu pemimpinnya adalah Wirulha. Ya, ini salah satu dewata juga. Ada lagi, nah ini anak ambar. Ya, anak ambar. Di sini ya, disebutnya ya, anak ambar. Ini Gumantong, ya. Nah, ini Gumantong, ya kan. Dan ada lagi, ini juga Gumantong, ya. Dan ada lagi, ini juga Gumantong, Aikai. Nah, Gumantong ini kategorinya spirit. Spirit itu ya makhluk astral. Tetapi di posisinya dia juga di alam dewata. Kenapa? Di dalam yang saya pelajari, di dalam 31 alam, manusia dan dewata itu berdampingan. Seperti halnya manusia dengan binatang bisa saling melihat. Tetapi dengan kemampuan khusus, manusia bisa melihat dewata karena ada kemampuan khusus. Itu. Jadi mereka berdampingan. Nah, mengenai dewata naga di Nusantara tadi, saya akan mengulas sedikit ya persamaan dewata yang digunakan dalam filosofi mereka yang menyukai hobi spiritual.
Wow. Ini keris apa Ki pusakanya? Ini naga. Dikategorikan sebagai Boleh naga. saya pegang? Boleh. Jadi ini para penonton bisa kita lihat ini adalah sesosok kepala naga. Ini tanpa badan. Ya, betul. Ya, tanpa badan dan ini look 9 ya Ki ya? Betul, Look Ki Dalang. 9 bisa dikategorikan sebagai keris Nogo Siluman ya Ki? Betul, ya. Betul. Nah, Ki Dalang ini juga sepuh mengenai dunia perkerisan dan dunia-dunia spiritual Nusantara. Betul, Jadi, Ki. ini adalah keris Nogo Siluman. Para penonton bisa kita lihat ini kepala naganya dan tidak berbadan, makanya Iya, disebut ada mahkotanya ya. ada mahkotanya. Nah, nanti soal perkerisan ini kita bahas di lain tayangan. Betul. Oke. Kembali nih, maaf Ki Badra. Baik, ini adalah dewata yang juga mempunyai andil dalam spiritual Nusantara dan juga spiritual Pramutan. Ya. Dan ada satu lagi yang mau saya ulas. Nah, apa tuh Ki? Nah, Wow. Wah. Ini lukisannya ini lukisan tua ya. tua ini. Dalang Ronde. Coba dilihat. Apakah naganya terlihat? Ya, lukisan naga yang dinaiki oleh Rahwana ya. Ini tokohnya ya. Ya, Iya. betul Ki. Ya, inilah naga-naga yang bukan cuma digunakan di dalam amulet ataupun yang di silsilah tradisi Thailand, tetapi di Nusantara juga ada. Oke. Nah, sifat dari para dewata ini ada yang buruk muka, ada yang cantik, ada yang maaf. Karena naga ini juga dikategorikan sebenarnya siluman, yaitu binatang dan manusia. Jadi siluman ini dia awalnya binatang dan karena bertapa bisa mewujud manusia. Tetapi dengan digunakan dengan bijak, mereka sama seperti kita, yaitu ingin menyempurnakan proses-proses ilahi. Jadi wajar kalau ada yang mengkaitkan dengan black magic, karena ada yang bilang bisa menyalakai. Sama, manusia juga ada yang menyalakai. Tetapi ada yang membantu nggak? Sama, seperti manusia juga ada yang membantu. Karena proses ini tidak terlepas dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Inilah yang masing-masing mencengkram makhluk apapun di 31 alam ataupun semesta. Karena tujuan akhir yang mulia adalah penyatuan dengan sang ilahi. Nah, satu lagi dewa yang sangat dipuja. Nah, ya, tadi saya bilang dikatakan siluman karena bisa tubuhnya manusia ataupun mukanya binatang ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah dewata juga, dewata tertinggi yaitu Ganesha. Ya. Nah, ini ya. Jadi saya rasa sudah cukup pengulasan mengenai para dewata. Sedikitnya para penonton, inilah pengulasan para dewata. Mungkin saya tambahkan di sini. Baik, Ki. Ya, menurut kami para supranaturalis, para spiritualis, baik dan buruk cuma dua sisi mata uang logam yang sama. Tergantung kesadaran kita, bagaimana kita berperan dan mau kemana kita memilihnya. Apakah kita memilih kebaikan ataukah memilih ketidakbaikan? Saya rasa semua bisa menjawab di hati masing-masing. Dan kami mengakui manifestasi keilahian. Sang Yang Agung sendiri bermanifestasi menjadi berbagai jenis manifestasi. Betul, Ki. Dengan drama kehidupan ini, di panggung pentas kehidupan ini, apa yang disebut Mahadewa, Dewa dan Dewi, Mahadewi, atau para dewata, atau apapun, kami meyakini, menurut pandangan kami, disitulah ada ketuhanan sendiri bermanifestasi, keilahian sendiri bermanifestasi. Jadi sekali lagi, kami tidak menyembah berhala, tetapi kami menyembah Betul. keilahian di dalam wujud objek manifestasi dari Yang Maha Agung sendiri. Jadi objek barang-barang ini terlepas tadi tubuh binatang, wajah manusia atau kebalikannya, wajah binatang, tubuh manusia.
tampak buruk, tampak jelek. Para penonton, menurut kami, apa yang buruk atau apa yang jelek bukan benar-benar buruk atau jelek. Apa yang baik Ya, atau betul, Ki. terlihat rupawan bukan benar-benar rupawan atau baik. Itu Ya. hanya bagaimana sudut kita memandangnya, dan yang terpenting adalah pemahaman kita akan banyaknya sisi kebenaran yang harus kita satukan. Betul. Bukan hanya satu sudut pandang. Itulah yang akan menyesatkan dan kita memvonis segala sesuatu bahwa hal ini buruk, hal ini baik. Yang seharusnya tujuan kita dalam spiritualitas adalah melampaui itu semua, di mana kesatuannya adalah sebuah kesadaran yang bisa membedakan, tetapi Setuju. juga sebuah kesadaran utuh, yaitu keharmonisan, dan kita semua adalah satu, terhubung dengan cinta universal yang membangun segala hal di dunia ini. Setuju, Ki. Itu aja, tambahan dari saya. Bagaimana Ki Badra? Mau ditambahkan? Baiklah, seperti biasanya tambahan terakhir dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun ingin menambahkan dari penjelasan saya ini, silakan ada kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di follow, dan di subscribe. Oke, Rahayu, salam kebajikan.